jelas. Oke, yang pertama yaitu faridun minan naumi sobahan bakiron. Coba, siapa yang tahu artinya? Farid itu nama orang ya? Jangan pakmu. Loh, nama itu doa kok. Tidak apa-apa. Nama saya itu malah justru jarang, Mas Edi. Mas, terus dua anak papat tuh jajangannya Mas. Ya kan? Loh, itu kan gak enak jane. Mosok bar dadi wong tua diceluk dadi nom nek. Ya kan? Mas, oh enak. Istrinya manggil Mas, iki jadi manggil Mas kok manggil jenenge Mas. Kan gitu. Mas Farid itu bagus itu. Ya. Farid nuqtah minan naumi sobahan bakiron. Kira-kira minan naumi astaiqidu tastaiqidu nastaiqid yastaiqid. Rolif tadi jawabnya apa? Yang ba. Farid tastaiqidu. Farid itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kata tastaiqidu itu diperuntukkan untuk orang yang diajak berbicara atau untuk perempuan? Ya. Kata tastaiqid itu digunakan untuk kalimat yang menunjukkan arti laki-laki atau perempuan. Orang ngerti Pak, urung pernah. Oke. Makanya di sini sebelum membahas itu harus ada poin-poin yang harus kalian paham, termasuk dhamir yang masuk kepada fi'il. Dhamir yang masuk kepada fi'il. Kalian bisa lihat itu dhamir ya. Di sini nggak ada keterangan, itu nggak ada. Dhamir yang masuk pada fi'il. Kalian tahu fi'il kan kemarin sudah tak jelaskan. Kiringan apa? Apa itu fi'il? Kata kerja. Ya, ada fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah dikerjakan, ada yang sedang dikerjakan, ada yang menunjukkan arti perintah. Kira-kira kata tastaiqid itu yang menunjukkan arti pekerjaan atau perintah atau sudah dikerjakan? Kita belajar ya lumayan rotok-rotok jelas ini. Ilmu kayak gini kan ilmu sing lumayan jelas ribet. Nah. Fi'lun kata kerja. Madhi mudhari amrun. Madhi itu sudah lewat. Ini sedang. Ini perintah. Sudah lewat. Madhi contohnya adalah istaqadha. Yastaiqid. Istaiqid. Ini beda loh. Kata istaiqadha itu artinya bangun. Bangun berarti sudah. Jadi gini, kata kerja, ya semoga kalian paham, ya semoga paham loh. Nak paham saudara aku jelas nanti, ya. Ojo nempel pulpen, ojo nulis, terus iwang sengal. Fi'lun
itu artinya kata kerja. Nah, kata kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kata kerja yang sudah dikerjakan, namanya fi'lul madhi. Yang kedua ada kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, namanya fi'lul mudhari. Yang ketiga ada kata kerja yang menunjukkan arti perintah, namanya fi'lul amar. Nah, contohnya madi istaiqadha, kalau sing paling enak kata doroba aja. Doroba yadribu idrib. Doroba ini mati karena sudah memukul. Yadribu ini akan memukul atau sedang memukul, mudhari. Kemudian idrib, pukulah, berarti lah. Yang menjadi pembahasannya itu di kalimat yadrib, karena di situ ada dua hadir atau hal, ada dua makna, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, titenane ini kata yadrib fi'il mudhari itu menyimpan 4 dhamir. Ada yadrib, ada tadrib, ada adrib, ada nadrib. Kalau yadrib itu dhamirnya huwa, berarti dia sedang memukul. Kalau tadrib berarti anta, takdirnya ada anta, kamu sedang memukul. Kalau adrib berarti ana, artinya saya sedang mukul. Tapi kalau nadrib berarti nahnu, kita sedang mukul. Pertanyaannya sekarang, Bapak ini Pak Murah, Pak Mumersi, Pak Comono, ya, Pak Comono Mumersi. Fi'lul mudhari itu menyimpan 4 makna ya, atau mengandung 4 makna. Bisa huwa, bisa anta, bisa ana, bisa nah. Huwa dia. Kalau ada kata yastaiqidu minan naum, berarti kata yastaiqidu dia itu bangun tidur. Kata tastaiqidu minan naum berarti kamu sedang bangun. Astaiqidu minan naum, saya sedang bangun. Nastaiqidu minan naum berarti kita sedang bangun. Nah, kira-kira kalau kalimat farid ini yang pas yang mana? Farid itu laki-laki kan? Dia atau kita? Dia. Berarti jawabannya apa? Yas. Nah, sih tidak betul sih. Aku mau sampai sebagai kita ini setengah gambian antara baina paham dan bingung. Jujur. Nah, orang bingung. Apa orang paham? Paham? Nah, tak penerangkan salah. Paham penerangkan so. Berarti yang pertama farid, jawabannya yastaiqidu. Yang benar yang mana? Ya. Nah, kalau farid nastaiqidu nyambung nggak? Farid kita bangun tidur, nah, nyambung tuh. Farid tastaiqidu, farid kamu bangun, nyambung nggak? Enggak, dan nyambung. Farid saya bangun, orang nyambung. Karena di depannya ada kata farid, berarti kan kata itu sudah lewat kan? Farid itu kan kata benda.
Kalau masuk pada fi'lul mudhari berarti apa? Dia. Farid, dia sedang bangun tidur. Ya, berarti yang tepat adalah yang dan. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, ayo Sil. Jarine kowe paham, jawab. Hah? Enggak paham. Oh, jarine paham kok sekarang enggak paham gimana? Yuk, yang nomor 2. Coba, Des. Mana nih orangnya nih? Ngumpet ini. Enggak masuk. Orangnya ada kok enggak masuk gitu. Enggak nyambung ini. Ayo. Absennya di mana ya? Wes, wewe. Nomor 2. Salah itu tidak apa-apa, tinggal jawab kok ya. Nanti kita dengarkan. Yuk, Mas, baca Mas. Kurangmu. Balik ya dong. Celana nak biar bandar nak mau coba ya baca wedok. Jadi celana mau wedok ini. Oke, yang kedua Farida. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Oh, tak kira laki-laki. Karena laki-laki berarti bencong ini. Ya, ya Farida. Oke, Farida minan naumi sobahan bakiron. Yang tepat yang mana? Yang dal. Farida tastaiqidina minan. Ki bingung, Pak kok iso ngene lho. Romono. Mau kan aku ngomong ini. Tadi saya sampaikan tadribu itu kamu. Kamu ini untuk perempuan Anta. Tapi kalau untuk anti, ya, untuk anti, ini kan Anta, sekarang anti. Anti seperti itu ya. Terus. Masya Allah. Ini ketiga. Yang anti tadribina. Oh, ya salah nulis nih. Jadi kalau perempuan itu tadribi, nah kalau laki-laki tadribu, artinya memang dia mukhotob ya, orang yang diajak berbicara. Bedanya loh, itu laki-laki sama perempuan. Oke, sekarang yang nomor selanjutnya, yang nomor 3. Nah, coba kamu Mbak. Sebelah isi ke bawah ini. Almira, Mir, kamu nomor 3 Mir. Alah, tadi jawab kan nggak tahu gimana ini. Ya, coba Mas Langit Harimula. Nama lengkapnya siapa? Harimau Putih. Ayo Mas Langit Harimau Putih. Harimau Putih itu. Mas Langit Harimau lah ya. Oh Harimadola. Mas Langit Harimau. Nodai sopo no. Ah, wes Langit Harimaloda. Artinya Maloda apa nah? Singa Maloda.
Oke, Mas Langit, coba yang nomor 4. Suaranya yang keras, calon ketua OSIS barang kok. Ya. Lho calon ketua OSIS kabeh iki ana 1 loro. Ini Napa? Sakit apa? Hah? Sakit tubuh? Lemas? Kurang vitamin gitu berarti. Ya coba Mas Harim Maluk ya. Oh Manggole. Harim Maluk dak ono Manggole gitu. Ayo Mas Langit. Jawabannya apa? A. Coba diterjemah Mas. Usul sulatan dulu. Orang nyambung nih. Nomor 3 Mas. Coba kamu yang ada di depan saya, yuk, nggak tahu, yuk, nggak tahu, nggak tahu pak, yuk, sin, sulit, yes, belakangnya, gila-gila kafe, Lho cari tuh gele-gele kabeh. Faiz. Ya, Faiz ya. Ayo. Enggak tahu. Sekarang yang cowok Faiz. Hah? Saya kok kompak men enggak tahu gitu. Faiz kabeh. Hah? Lali. Lali apa lali? Ora ngerti. Weh, Aska. Lho lah, terus kerja ke opo ini? Silang indah rewek. Wah. Apa pernah aku nyuruh awakmu selanjang? Pertanyaannya, oke, siapa Ulin? Apa aku pernah nyilang indah? Enggak pernah. Jangan salah memahami loh. Kalau ketika kamu ujian, saya itu kan dasari. Kapan Chris? Enggak ada guru menjerumuskan serangga itu enggak ada. Saya enggak pernah itu. Ya, perlu dipahami loh. Saya enggak pernah Mas Langda Mas Edan juga di guru. Kecuali kalau kamu terus Langda sendiri ya, kamu ikut-ikutan gila itu. Ya. Nah makanya kalau nggak tahu, terus mentok pak, mentok jurusnya mentok, ya mau. Akhirnya aku ngarang dengan cara menyilang indah. Ini sama kayak kasusnya saya itu. Narkoba gitu. Bukan, saya pernah ujian. Tapi karena nggak iso, akhirnya soalnya itu ada 200 ABC. Jadi soal pertama itu ada berapa ya? Pokoknya 200 lebih lah. Itu saya sampai 6 kali nggak lulus itu. Karena soalnya berbentuk listening. Jadi listening kan hanya mendengarkan pakai earphone kan. Aku pengen sogok ono kayak sebelah. Dan itu nggak ada yang ngawasi CCTV. Kalau kosong mas. Ya enggak, karena yang ngawasi tinggal di ruangan, tengok-tengok, tinggal ngopi. Siapa yang nonton langsung diskualifikasi. Jadi kalau ngawasi ujian itu di sana ada CCTV. Kamu nonton, iya dan jawabannya apa? Ya konangan. Karena setiap soal yang kita terima itu beda semuanya.
Ketika listening itu seperti itu, akhirnya saya mentok, alah daripada aku stres mending bismillah nawa itu abih. Tapi harus ditiru, karena standaritas harus benar itu 430, ya 440 lah. Itu saya senang indah jawaban A semuanya, 1 sampai 200 tak jawab A, terus mentok. Hah? Itu E 420. Dan mentoknya itu 425. Orang sidik saya nggak lulus ini. Karena kenapa saya silang sama semuanya? Karena saya tanya rumusnya, bukan asal muasal. Jadi saya belajar itu 6 bulan belajar bahasa Inggris, tapi yo lumayan goblok ya. Orang lumayan pintar tapi lumayan goblok malah. Ya karena saya praktekkan ketika saya diajar orang yang bahasa Londo itu lah. Bahasa Londo kalau menurut saya. Kebetulan yang ngajar itu S3 alumni dari Belanda, Londo rambut putih. Orang mudeng diamu wae tua damu. Yang satu wonge halus tapi lulusan Inggris. Asli Inggris bukan apa itu sekolah di Indonesia, bukan. Memang itu alumni Belanda, yang satu alumni dari Inggris. Tapi orang mudeng kabeh. Cuma Pak, kalau saya nggak mudeng, saya tolong dikasih triknya. Nah, jadi orang belajar TOEFL itu syarat TOEFL kan harus sekitar 430-an itu kalau kita mau ujian sidang. Kan saya TOEFL 2 kali. Yang pertama TOEFL bahasa Arab, yang kedua TOEFL bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab merem. Iya, soalnya hanya mendengarkan dok. Nah, udah selesai. Betul sekali ujian lulus, walaupun telat lulus. Itu TOEFL yang pertama. Yang kedua itu tertulis, ini yang mumet. Bahasa Arab tapi tertulis. Angel kan? Tapi masih lulus. Jadi sekali ikut lulus. Yang bahasa Inggris 6 kali lost dong. 6 kali lu, saya bicarakan 6 kali lost dong. Enggak lulus 11 kurang itu. Sampai si lulus teman saya kan dosen-dosen itu. Semua kok, aku tak jawab CKB, ngono kok. Lah kok so, ada triknya. Jadi teman-teman karena dosen semuanya itu mereka tahu triknya. Itu karena mereka tidak alumni Indonesia loh, alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar dan alumni Yaman, Timur Tengah. Jadi mereka itu mengerjakan dengan santainya, telat, rapopo, penting ramgasik ngomong. Jadi saya mengerjakan soal mulai jam 9 sampai jam 12, nggak selesai itu. Baru sama umum ini, suatu pegoni. Dipikir metenteng, ya lulus sih. Karena saya pernah ujian, tak pikir metenteng nilainya apa duae. Karo sing tak silang indah malah dua silang indah. Iya jane. Tak pikir metenteng betulnya hanya mau 415. 3-4 jam loh saya mikir nggak sampai baru ini nyut. Akhirnya ya wis jurus yang terakhir akhirnya. Dengan jurus yang terakhir akhirnya nilainya pas dan bisa sidang. Itu pas waktu kuliah kemarin. Jadi saya semester 4 sudah selesai sidang, akhirnya di semester 5 sudah. Ngono ceritanya. Itu kalau di pasca, karena banyak teman saya yang sampai semester 8 baru selesai. Ada yang semester saat ini ada yang metu akhirnya karena nggak lulus. Karena tadi orang paling susah itu di TOEFL. Kalau TOEFL salah satu tuh ada masalah. TOEFL 2, kalau S2 itu TOEFL-nya 2, ya bahasa Arab ya bahasa Inggris. Saya sampai cari les-lesan, belajar sama itu so gendeng diri. Karena memang saya itu anti Inggris. Jujur, dari semenjak seusia kalian belajar bahasa Inggris, saya itu nggak suka karena dulu ketemu guru galak. Kue diulang bahasa Inggris kayak suatu waplong, mengena di otak saya itu. Bener itu, saya punya guru namanya Pak Raswan, galaknya minta ampun itu, ulang bahasa Inggris. Dulu awalnya seneng dan sangat mencintai itu bahasa asing. Tapi karena yang ngajar guru ini galak, kalau nggak bisa dikuamen tenan.
Kalau seusia saya dulu belajar tuh gurunya galak-galak. Loh saya belajar itu suruh ngangkat papan tulis loh, lakon loh. Ayo lari, bawa papan tulis kon bawa masjid itu gak bongo. Jadi saya dengan temen melaku bawa papan tulis ini. Lah baik, Allahumma baik, wah panjang lagi di kepok ini. Bener. Segini diangkat mengelur ya, bilang la baik, Allahumma la baik, muter mulai biasa. Tapi saya lakukan itu dulu. Aku tidak protes. Ngatur kuping siji, kuping kabel Jawa ini. Yo ngatur yo manut. Yo bagi pecicilan mana padahal. Lebih bener itu. Saya sekolah itu kalau dengan jalan nakal saya. Nakalan itu belum nakalnya anak sekarang dengan anak dulu itu beda. Kalau dulu seringnya tukaran. Kalau sekarang seringnya tak jelas, ya. Kalau smoking itu dulu biasa, Mas. Ya. Kalau smoking dulu itu biasa. Kalau sekarang ini yang semakin kesini kan banyak aturan, jadi regulasi sekolah itu berubah-ubah, akhirnya termasuk salah satunya. Kalau dulu itu nilai 0 ya 0 bener, nilai dapat 2 ya 2 bener. Saya masih ingat ijazah saya itu nilainya 4, berapa itu? Ngapel apa itu? Masih ingat itu. Saya merubah nilai itu ketika sudah SMA. MA di pesantren itu baru saya rubah itu. Harus dapat nilai mumtaz itu. Baru mati-matian itu. Karena saya sekolah SMP 2 kali loh. Jadi saya sekolah SD 6 tahun, SMP di daerah saya itu 3 tahun selesai. Setelah itu saya ke pesantren mengulangi lagi SMP 3 tahun. Itu mapelnya mapel agama kabeh, stres itu. Jadi syaratnya bisa masuk SMP itu harus sekolah dulu setahun dulu. Jadi saya tidak mau sekolah setahun, sesuai umurku entek rabi-rabi bang. Akhirnya 3 bulan saya tempuh mati-matian. Kalau gak iso nangis, iki piye kok sen ra iso, tak banting buku nih. Lu saya biasa belajar gak iso, wah buku opo, buah. Bener itu, kita banting. Sama teman-teman juga sama. Ini buku kok gak bisa dihafalin, buah tinggal ngomong. Kececeran buku ini. Mau harus pikirannya mari jikonek berdiri nih. Bukan buah tinggal ngomong seragam musik enggak. Tetap ambil lagi nanti. Ini meluapkan emosional yang disitu memang harus direda. Akhirnya pas saya jomblo ya sudah, banting aja, tapi cuma banting wong. Ya, repotnya banting wong. Kalau saya seperti itu, mentok ya sudah, taruh, dah tinggal tidur. Bener. Sekolah lagi, saya 1999 itu lulus SMP. 1999 saya lulus SMP. Setelah itu sekolah lagi 2005 saya baru selesai SMA, tapi fokus di keagamaan. Itu mati-matian loh. Sekolah mati-matian. Kalau nggak hafal nggak iso lulus. Materi itu semuanya menghafal. Bener, otak itu kayak komputer. Tapi itu semak, nanti diajukan satu persatu. Apa lo porak lalu lulus. Itu kalau dapat nilai murni itu, nilai A yo A, nilai B yo B, nilaimu 60 ya 60, nilaimu 50 ya 50. Itu di pesantren, disitulah mulai giat membaca mati-matian. Kalau malah belajar mati-matian sampai kerjain teman-teman itu dulu. Kamu bisa mungkin seandainya ada kakak kelas kalian yang saat ini mondok di tempat yang dulu saya pondoki di Ponpes Giri Kusumo, karena di sana ada SMA, ada SMK, ada SMP, ada SIS Sekolah Islam Salaf, levelnya juga ada SD, SMP, SMA. SIS Sekolah Islam Salaf, Iqdad, Mutawasid, Sanawiyah. Levelnya sama, cuma bidangnya berbeda. Ini jalan dunia, ini jalan akhirat kan gitu. Ya kan gitu kan. Jadi ada yang sekolah sama antara formal dengan agama, ada yang fokus ke jalan akhirat saja ada.
Termasuk saya dulu sekolahnya jalan akhirat tok, orang mikir dunia ada dua kombo. Karena saya nggak pernah berpikir aku jadi guru itu tidak ada dalam benak saya. Guru, sorry mondok, sorry anak mondok. Ternyata aku kelakon lambi dewi. Ibaratnya mulut saya ini mengantep juga. Mondok, sorry ya. Kamu suka anak pondok? No, nah gitu. Tapi akhirnya aku dari cah pondok dewi. Makanya ngomong hati-hati loh. Lo bener loh. Saya masih ingat betul itu ketika saya masih SMP, cah pondok sorry, berteman dengan cah pondok sorry. Akhirnya saya ke pondok sendiri. Loh itu nyata. Makanya kalau ini ya ingat loh. Ingat kata-kata saya. Ini kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi dulu saya memang anak pondok, no, sorry, ya, sorry bocah pondok, mohon. Akhirnya saya jadi anak pesantren sendiri, ya enggak? Nikah, sorry cak kampus. Akhirnya aku bujuk, itu ya cak kampus. Loh kenyataan, makanya saya gini, kehidupan kita itu bisa digambar, tak kasih tahu. Kehidupan kita itu bisa digambar dengan kepribadian kita dan nanti akan ketemu pasangan hidup kita. Itu sudah saya buktikan dan saya bisa memprediksi itu akan kejadian. Melihat dari karakteristik kamu, dari kepribadian kamu, dari keseharian kamu nanti akan seperti ini. Itu bisa dilihat dan bisa diprediksi. Contoh hal yang sederhana. Orang yang kebiasaan kesehariannya hidupnya high class. Ya. Ini materi bahasa kok kamu ya? Terus ya. Lah aku nasi sido materi gak barbar ini.